Shalom, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa di hari ini lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Edisi 13 Oktober episode 465. Bersama dengan saya di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan bagian dari firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus, senantiasa menolong dan menghibur kami. Sebagai umat ciptaan-Mu, kami bersyukur lewat keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di hari ini, sebagai umat yang percaya, kami akan membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon akan pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, dan curahkanlah hikmat-Mu bagi kami semua. Biarlah lewat hikmat dan pertolongan Roh Kudus, kami diberi kemampuan untuk memahami dan mengerti akan maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan di hari ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan baca Roma pasal 5 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun di saat ini saya akan membaca bagi kita ayatnya yang ke-5, yang berbunyi demikian: hasil pembenaran. Merupakan perikop dari bacaan firman Tuhan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita semua di hari ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada dan melaksanakan seluruh aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan tema Roh Kudus memberi pengharapan. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh sebab selaku orang Kristen, kita sekarang telah berdamai dengan Allah. Kita sekarang telah berdamai dengan Allah. Dalam hal ini mungkin berbeda dengan perasaan damai yang kita impikan dalam hidup kita, seperti ketenangan dan juga ketentraman. Sebab berdamai dengan Allah yang dimaksud di sini berarti kita telah diperdamaikan dengan Dia. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita dengan Allah. Maksudnya, tidak ada lagi dosa yang dapat menghambat hubungan kita
dengan Dia, Sang Pencipta. Berdamai dengan Allah hanya dimungkinkan karena Yesus sudah membayar harga bagi dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, tabura Injil yang Tuhan kasihi, ayat-ayat ini sebenarnya menyajikan kepada kita suatu bagian yang berisi beberapa konsep yang tentunya agak sulit untuk kita memahami. Namun untuk memahami pasal-pasal berikutnya, maka bagian ini akan sangat membantu kita untuk mengingat realitas kehidupan Kristen yang memiliki dua sisi. Yaitu pada sisi yang pertama, kita sempurna di dalam Kristus. Atau tindakan kita menerima Dia berarti kita ada dalam posisi yang aman. Yang kedua, pada sisi yang lain, kita sedang bertumbuh di dalam Kristus. Atau tindakan perbuatan kita menjadi serupa dengan Dia, yaitu Kristus. Pada waktu yang bersamaan, kita memiliki status sebagai raja dan kewajiban sebagai seorang hamba. Kita merasakan kehadiran Kristus dan juga tekanan dosa. Kita menikmati damai karena kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi kita masih menghadapi masalah-masalah setiap hari yang kerap membantu bertumbuhnya iman dalam kehidupan kita. Jika kita mengingat kedua sisi kehidupan Kristen ini, kita tidak akan menjadi patah semangat ketika menghadapi pencobaan dan masalah. Sebaliknya, kita akan belajar untuk bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang disediakan bagi kita oleh Yesus Kristus, yang hidup di dalam diri kita melalui pertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus memberi pengharapan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, sesulit apapun persoalan, masalah dan pergumulan kita, Roh Kudus menjanjikan suatu pengharapan bagi masa depan kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa sebagai orang percaya, kita kini telah masuk di dalam suatu tempat yang sangat terhormat, yang tidak semestinya diberikan kepada kita. Allah bukan hanya telah menyatakan kita tidak bersalah, Dia telah menarik kita mendekat kepadanya. Bukannya menjadi musuh, melainkan kita telah menjadi sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus, dan janji pengharapan itu bagi kita semua pasti akan ditepati. Bagi orang-orang Kristen abad pertama, penderitaan merupakan hal yang normal dan wajar, dan tidak ada pengecualian. Paulus memberitahu kita bahwa pada masa mendatang kita akan mencapai keadaan, tetapi sebelum itu kita harus mengalahkan keadaan itu. Keadaan yang melibatkan diri kita dalam penderitaan dan pergumulan kehidupan. Ini berarti kita akan mengalami berbagai kesulitan yang akan membantu kita bertumbuh dalam iman yang kokoh. Kita bersuka cita di dalam penderitaan bukan oleh karena kita suka menderita atau menyangkal kesedihan yang terdapat dalam penderitaan, tetapi oleh karena kita mengetahui bahwa Allah sedang memakai setiap kesulitan hidup serta serangan iblis untuk membangun karakter kehidupan kita. Masalah-masalah yang sedang kita alami
akan mengembangkan ketekunan kita, yang pada gilirannya akan memperkuat karakter hidup kita, memperdalam kepercayaan kita kepada Allah, dan memberi kita keyakinan yang lebih besar tentang masa depan kita. Kita barangkali merasa kesabaran kita setiap hari diuji dengan cara tertentu. Mengucap syukurlah kepada Allah atas berbagai kesempatan untuk bertumbuh, dan hadapilah kesempatan-kesempatan itu dalam kekuatannya. Yakinlah bahwa sesulit apapun kondisi dan situasi yang akan kita jalani dalam hidup kita, bahwa sesungguhnya Roh Kudus akan menolong serta memberi pengharapan kepada kita dalam hidup kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita, menolong kita lewat firman-Nya. Roh Kudus akan memberi harapan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Roh Kudus memberi pengharapan bagi setiap kami yang menaruh harap hanya kepada-Mu. Beri kekuatan, beri kemampuan bagi kami untuk menjalani seluruh kehidupan kami, dalam seluruh aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, di tengah-tengah kesibukan, tugas, dan kerja kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, lewat firman-Mu di hari ini. Kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada, dalam pergumulan, dalam kondisi dan situasi yang terus mereka alami dan jalani, Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua, hamba-hamba-Mu yang terus bekerja menyiarkan Tabura Injil. Tuhan memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Alat-alat yang digunakan Tuhan menjamah. Biarlah lewat peralatan-peralatan ini Injil Tuhan terus diberitakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa di surga lewat firman-Mu di hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian telah kita ikuti bersama renungan di hari ini lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan melalui channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikan terus setiap hari siaran Tabura Injil. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.